Oke. Eh, Kemarin saya sudah berikan apa software PipeSim ya. Kemudian kita juga sempat sudah coba install beberapa mahasiswa kemarin. Ada Stefani, ada Genesia yang udah bisa. Nah, saya harap yang lain-lain juga yang ada laptop sudah menginstal ya. Jadi hari ini kita akan overview ya tentang eh, software PipeSim. Mungkin nanti kalau ada waktu, semoga ada cukup waktu kita selesaikan kasus nodal analisis dan eh, desain ESP ya, desain ESP sampai nanti ke nodal analisis juga kalau kita gunakan desain ESP. Nah, kita akan coba ya selesaikan, misalkan ini kita punya contoh soal ya yang kemarin kita selesaikan juga ya. Ini kan di apa namanya di di slide saya sudah ada ya. Jadi hitungannya sudah ada ya, angkanya sudah ada gitu. Jadi nanti kita coba bandingkan ya. Kalau kita selesaikan dengan uh, type sim gitu. Nah, kita buka ya. Ini adalah tampilan awal ya kalau kita gunakan software PipeSim. Nah, langkah pertama ini kalau tampilan awal seperti ini ya, kita ini ada untuk desain network, kemudian di sini ada desain untuk well. Nah, karena kita mau mendesain satu sumur saja, jadi kita nanti well. Kalau network ini nanti ada beberapa sumur gitu ya. Jadi beberapa node yang isinya adalah well satu sumur. Nah, sekarang kita eh, akan bikin untuk desain untuk satu sumur saja. Kemudian tambahan lagi, nah di sini ada beberapa ada bantuan ya, help ya. Nah, kemarin ini ada beberapa case tadi yang ada di apa namanya directory program file, Plumber C, PipeSim, case study gitu. Di tutorial atau di mana kemarin di well model ya. Ada salah satu contoh untuk PSP design gitu. Terus bagaimana contoh berapa itu. Kemudian juga ada user guide. Eh, User guide itu mungkin langsung dibuka di help-nya ya. Oh ini kalau ada buka start, ini kebetulan saya nggak di sini. Ntar saya buat ini dulu. Jadi kalau di tombol start ya, Anda bisa kalau ketikkan PipeSim ini ada PipeSim user guide. Ya. Nah, ini ada beberapa ada contoh gitu. Tutorial ya di bab 9 tutorial. Nah, ini ada oil well performance analysis. Ini ada node analysis dan lain-lain. Oh ya mungkin supaya supaya kita punya dokumentasi apa namanya? Kita punya alur, kita pakai ini dulu aja ya. Pakai tutorial oil well performance analysis.
Nanti kalau sudah ini kita baru apa namanya mengerjakan soal SP design. Jadi supaya Anda punya preferensi ya bagaimana awal bekerja, ini ada dokumentasinya gitu. Jadi kita akan coba kerjakan atau ikuti langkah-langkah di user guide ya. Jadi Anda buka PipeSim user guide. Ini harusnya dari PipeSimnya juga bisa. Saya lupa di mana itu. Mungkin new dulu ya. New well nggak ada di sini. Ya harus dari start ya. Start. Kemudian ini mungkin bisa di search atau bisa di folder selam bersih ya. Ke bawah folder selam bersih, PipeSim. Nah, ini ada PipeSim user guide ya. Jadi di start, kemudian yang awalannya adalah huruf F ya, selam berjer ya, selam bersih. Kemudian kita buka PipeSim user guide. Nah, ini PipeSim user guide versi 2017-2 ya, sesuai dengan kita install. Kemudian kita akan berlatih untuk membuat satu sumur. Pertama mungkin sumur tanpa tanpa artificial lift ya. Jadi dia naturally flowing. Nah, untuk sumur tanpa artificial lift atau naturally flowing, kita buka di tutorial. Tutorial 91 ya. Jadi kita berlatih untuk tutorial 91. Nanti juga tidak semua kita jalankan ya, yang umum saja gitu. Paling Woodwell model sama nodal analisis sama mungkin sensitivity. Nah, ini juga eh, tutorial ini file pipe sim-nya juga ada sebenarnya ya. Jadi Anda bisa buka di case study tadi ya. Harus buka lagi dari awal. Nah, ini di C coba pakai Explorer aja ya. Jadi C selam bersih dan yang ini kemudian case study. Nah, tutorial example ya. Jadi ini ada filenya di tutorial 1 oil well performance analysis ya. Nah, ini kalau Anda mau lihat, ini sebaiknya Anda copy dulu, atau satu folder ini Anda copy ya, tutorial, atau bahkan mungkin case study ini bisa Anda copy. Gitu. Bahkan ini saya copy hanya tutorial saja. Saya taruh di saya buka di Pepsim example ya. Nah, ini sudah ada ya. Tapi ini sudah contoh apa namanya yang sudah hasil terakhir gitu. Jadi ini kelihatan bahwa sumurnya di direksional. Nah, sementara nanti kita belum ke sana. Oke, kita bikin untuk
sumur baru ya. Oke, jadi eh, kita buat sumur baru. Nah, langkah-langkahnya Anda bisa menyimak dari saya atau Anda juga bisa baca dari sini ya. Jadi build model, ini ilustrasi case-nya ya. Model analisis ini seperti yang sudah beberapa kali saya terangkan. Kemudian kita masuk pertama ke build well model. Jadi launch pip sim select option to create new well ya, well centric workspace. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian eh, pertama kita isi di tubular ya. Nah, ini general ini apa namanya deskripsi case kita ya. Ini well name-nya bisa Anda rubah. Eh, ini well type-nya defaultnya di production ya. Kita memang production. Nah, kemudian mulai kita isi. Ini kalau misalkan bawah ini masih merah gitu ya, ini berarti dia belum valid. Dia nanti harus hijau gitu. Nah, ini kelihatan karena kita belum isi apapun ya, masih kosong-kosong gitu. Jadi memang belum solvable ini kalau validasinya ya. Nah, pertama eh, kita ikut aja alur di sini ya, di insert tab, kemudian tubular ya. Ini di insert ya, kemudian tubular. Kita lihat di sini diisi dengan data ini ya, casing dari casing katalog ya. Ini namanya nanti boleh Anda bebas gitu. Nah, ini eh, kita akan masuk ukuran ini ya. Jadi bottom mid parvo-nya ya, eh, bottom measure depth-nya di 10.000, kemudian ID-nya ya, ini internal diameter dari casingnya 4778, wall thickness-nya, ini ketebalan casingnya 0,361 in, kemudian roughness-nya ya, kekasarannya adalah 0,001. Coba kita isi, ini kita add gitu ya. Nah, casing, wah ini langsung sama dengan tadi ya. Oh sorry, ini data defaultnya ya. Nanti kita harus sesuaikan eh, ini ya, nilainya ini gitu, bukan yang tadi ya. Jadi casingnya ukurannya ini, kemudian tubingnya ukurannya ini. Jadi ini data default saja yang tadi pertama ini ya. Jadi datanya kita sesuaikan 9.000, 7551, 7511, 0,557 dan 0,01. Ini di 9.000. Kemudian ini di 7,511, kemudian di 0,557. Nah, ini casing ya. Atau kita bisa pilih langsung dari daftar ya. Jadi ini menggunakan casing API ya dengan OD 8625 ya. Pakai L800 ini ya. L800. Jadi bisa di sini manual, bisa di
tadi B Kita kan cari dari gimana? katalognya. Ya. Ini ya begini. Jadi katalog kita pilih greater than 8 tadi. Iya begini, kita sketch Nah, dulu. pilih yang L nih. Ya, oke. Dia bottomnya di 9.000. Kemudian cubingnya di ini ya. Ini ada nggak nih? Eh, Nah, ini saya pindah ke. Nah, kita tambah ya. Ini kita pakai cubing mulai dari kedalaman 8.000 ya. Jadi cubingnya dia posisinya tubing intake-nya ya di kedalaman 8.000 feet. Nah, ini dia pakai spesifikasi yang mana coba ya? Tubingnya dan 39, 98. Ini ada beberapa pilihan sih. Wall thickness-nya 0,271. Ini ada beberapa pilihan ya. D75, D90, C ya. Ini hampir hampir sama ini. Mulai dari C75 sampai T95 ya. Bedanya adalah di wall thickness. Ini CH itu beda berbeda di material ya. Jadi ada material yang dia lebih tahan korosif gitu ya. Jadi harganya juga lebih mahal nanti. Nah, kita pilih misalkan kita ambil yang ini ya, C75 ya. Kayaknya sama ini. Jadi 8.000, 3958, 0,271, 001. Ya. Jadi kita pakai C75 untuk eh, cubingnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk tubular ya. Tubular tuh cubing dan casing, spesifikasi Mr. Depth-nya sudah, kemudian kita isikan deviation survey-nya ya. Kita pilih yang dua dimensi ya. Kemudian eh, ini parameternya pakai angle ya, sama. Nah, kita isikan perbandingan antara measure depth dengan TPD ya. Jadi kalau di measure depth pipanya berapa, dia TPD-nya berapa ya. Jadi ini antara panjang pipa sesungguhnya, TPD-nya adalah jarak dari jarak vertikal ya dari eh, kedalaman nol gitu. Nah, ini kalau Anda lihat di datanya ya, sesuai dengan di data ini ya. Jadi antara MD dengan TPD-nya beda, terutama di bagian bawah ini kelihatan ya. Jadi secara measure depth ya panjang casingnya itu
kedalamannya kalau diukur panjang ya, panjang sesungguhnya adalah 9.000, tetapi kedalaman dia di 8.550. Jadi dia miring gitu posisinya. Sedikit berbelok. Oke, kita isikan. Ini nol ya. MTVD-nya juga nol. Kemudian kalau sudah kita enter dia akan nambah gitu ya, atau ini bisa ditambahkan di plus gitu. Kemudian kalau di MD-nya 1000, TVD-nya juga 1000 masih sama. Kemudian pada MD 2500, TVD-nya 24. Nah, ini mulai beda nih. Ini ada yang salah nih, makanya nggak mau ngisi dia. Nah, ini di sini ada fit sama degree, ini langsung otomatis mengisi dia ya dari hitungan di sini. Kemudian di kedalaman 5.000, dia kedalaman true depth-nya adalah 4.850. Kemudian di kedalaman 7.500 di 7.200. Kemudian di kedalaman 9.000. Jadi kita lihat ini ya, trayeknya seperti ini ya. Ini kedalaman, ini berbeloknya ini. Ini berbeloknya 2.500 feet ya, hampir lebih 2.590 ini. Dari eh, apa namanya, kalau diteruskan dengan sumbu vertikal ya dari wellhead ke bawah. Kasi nga kan. Kemudian selanjutnya dan whole equipment ini pertama kita artificial lift, jadi tidak ada peralatan yang spesifik ya. Kemudian ya ini artificial juga belum ada, tidak kita belum kita pasang karena peralatan kita adalah naturally flowing. Ini downhole equipment bisa ada packer gitu ya, ini nggak dipasang packer. Belum dipasang packer ini. Nanti mungkin di belakang ya. Belum ada, aktivitas juga belum ada. Kemudian ini masuk ke isian untuk transfer ya. Kalau dari eh, user guide-nya ya, ini ya. Selanjutnya kita isikan di transfer. Sebagai ya sebentar ini.
Biar bisa buka dua. Oke. Nah, kemudian kita isikan untuk e-transfer ya. Eh, ini single, kemudian ini diisi. Ini untuk perhitungan-perhitungan suhu nanti. Jadi heat transfer itu gradiennya bagaimana ya. Kalau di bawah itu suhunya berapa, nanti dia akan merambat ya di sepanjang peralatan di casing dan tubing ini seperti apa. Jadi, tapi kalau di naturally flowing ya itu mungkin nggak terlalu banyak bedanya gitu ya. Ini terutama kita perlu kalau misalkan untuk gas lift, karena gas lift itu dia peralatannya sensitif terhadap temperatur ya. Terutama di perhitungan nanti kalau Anda ngitung compressibility untuk nitrogen ya. Atau faktor koreksi ya. Jadi pada tekanan berapa dia akan punya pada temperatur berapa dia akan punya tekanan berapa. Nah, ini transfernya adalah 5 ya, 5 BTU ya, kedalaman degree ya, feet kuadrat. Kemudian ambient temperaturnya multiple. Nah, ini di beberapa MD ya, di nol itu ada dua ya, di nol ini berarti di wellhead, dia suhunya 50 Fahrenheit. Kemudian di kedalaman 8550 ya, di TPD-nya itu temperaturnya adalah 200 Fahrenheit. Oke, enter. Nah, dia terlihat gradien temperaturnya ya. Jadi di kedalaman nol itu dia 50, di kedalaman 850 dia di 200 Fahrenheit. Ini adalah profil perkiraan eh, temperatur dalam kedalaman. Oke, kemudian kita isikan di completion. Nah, completion ini kita akan mengisikan data IPR. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Yang pakai laptop sudah ya sampai sini ya, nggak ada masalah ya? Atau perlu saya tunggu? Halo? Iya, Pak. Ya, Nggak ada masalah ya? ya, Pak. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini completion ya. Completion ini eh, jadi perhitungan untuk IPR ada di completion ini ya. Jadi ini ada di bawah ini ya. Kita pasang perforasi ya. Nah, dari perforasi itu akan mengalir fluida ya. Nah, fluida karakteristik alirannya berapa eh, ya terkait dengan spesifikasinya ya, parameternya yaitu nanti kita isikan untuk IPR. Nah, ke pertama kita isikan untuk fluid model dulu ya. Sorry, bentar. Completion tab ya, insert tab. Ini di kedalaman 8.800 ya. 8.800. Threshold temperaturnya sama dengan tadi ya, 200 Fahrenheit. Nah, ini pakai PI ya. Ini pilihannya adalah well PI. Jadi di sini, nah ini defaultnya kita pilih well PI. Tapi kalau misalkan Anda pakai IPR yang lain, Anda bisa pilih Vogel ya, bisa pilih Darcy ya. Nah, ini akan parameter yang diisi akan beda-beda. Nah, ini kita pakai PI. Pakai PI, servo pressure-nya di 3.600. Kemudian temperaturnya di 200 sama seperti yang tadi kita isikan ya. Kemudian productivity index-nya di 8 ya. Ini besar sekali ini.
8 STB per depth per PSI. Per day, sorry. Kok depth. STB per day per PSI. Kemudian ini use Vogel. Oh, ini ternyata pakai Vogel ya. Jadi dia nanti IPR kombinasi ya. Kayaknya di pertama saya pernah kasih tugas ya. Jadi nanti IPR-nya kombinasi. Kalau PI saja dia akan lurus. Tapi kalau kombinasi nanti begitu di bawah bubble bubble point pressure dia akan melengkung. Ya. Nah, kemudian di fluid modelnya kita new, tidak ada template-nya, kita pilih oke. Nah, water cut-nya di 110% ya, sesuai dengan data ya di tutorial. Kemudian GOR-nya ini 500 standar kubik feet per STB. Kemudian SG gasnya di 0,8. Kemudian SG waternya di 1,6, 1,05, PI-nya di 36. Kemudian untuk viscosity dan lain-lain default ya. Ini nggak ada isiannya, hanya ini saja. Terus kemudian kita lihat ya, bit model sudah, Wellbore configuration. Oh ini ternyata ada packer ya, dipasang packer di kedalaman 8.500. Ya. Jadi kita pasang packer ya di downhole equipment tadi. Tadi masih kita lewat. Ya. Ini aslinya kan ini masih nggak ada ya. Nah, jadi aslinya masih kosong, kita tambahkan di packer. Kita tambahkan di kedalaman 8.500 ya. Di measure depth-nya ya. 8.500. Nah, ini kok di bawah sebentar ini tubingnya salah ini. Kok 8.000 ya? Saya salah tadi ya. Packernya jadi di bawah tubing nggak mungkin. 8.600 ini saya salah. Nah, dia 100 feet di atas tubing intake ya. Oke, ini kita save ya. Jangan lupa ini type sim. Oke, kemudian perhitungan-perhitungan. Kalau kemarin kita kan ngitung friksi ya, ngitung apa namanya gradien tekanan itu menggunakan friksi dan eh, gradien elevasi ya. Nah, kalau di sumur ini karena dia multiphase, jadi itu ada gas ya. Kelihatan bahwa tadi di completionnya itu
Completion di fluid modelnya itu ini gasnya cukup besar ya. Pak, maaf 500 Pak. ya. Di completion yang di middle measure depth-nya Pak belum isi 8.800 Pak. Oke ya, sorry. 8.800 ya. Iya, pantesan di sini nggak keluar nih. Nah, ini kelihatan ada. Terima kasih koreksinya ya. Ini di sini ada perforasi nih ya, gambar perforasi ya. Ini ada lubang-lubang yang menunjukkan compression. Ini kalau divalidasi ini masih ada error apa ini? Temperature, your value required, temperature must be defined. Uh, transfer. Oke. Tadi ada ketambahan satu baris tapi belum saya isikan. Nah ini kalau dari validasi dia udah hijau ya, nggak ada warning. Oke, jadi tadi kalau kita lihat ya di completion, fluidanya itu punya GOR 500 SCF per STB ya. 500 SCF per STB itu berarti setiap satu stok tank barrel itu mengandung gas sebanyak 500 standar kubik feet ya. Standar kubik feet itu berarti volume gas dalam kondisi standar ya. Kondisi standar itu adalah di 14,7 psi ya, satu atmosfer dan suhunya adalah 25 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit ya, kira-kira itu gitu. Eh, jadi kalau misalkan dia produksi sampai misalkan 500 barrel gitu ya per day, ya tinggal dikalikan gitu ya. Kalau 1.000 ya tinggal dikalikan. Jadi 500.000, 500.000 itu 500 M SCF ya. Jadi M itu ribuan, kalau MM itu jutaan. Jadi ini gasnya cukup banyak. Sehingga beberapa gas sudah terbebaskan di sepanjang tubing ini, kemungkinan ya, kemungkinan ada gas yang terbebaskan sepanjang tubing. Sehingga alirannya tidak lagi seperti formula yang saya berikan kemarin ya, pakai Moody, pakai karena dia ada gas di situ. Densitasnya jelas beda, densitasnya lebih kecil. Kemudian ada faktor kompresibilitas gas. Nah, itu yang menyebabkan eh, apa namanya formulanya berbeda ya. Kemudian gas itu dia akan menerobos karena dia densitasnya lebih ringan ya, dia akan velocity yang berbeda, kecepatan alir yang berbeda antara gas dengan liquid. Nah, itu juga menyebabkan perubahan yang signifikan ya. Sehingga kita gunakan formula ya yang bukan yang single phase. Nah, ini kalau di sini disarankan ya dia menggunakan Hesdon and Brown ya. Jadi nah, on the home tab ya select simulation setting, gunakan formula Hesdon and Brown. Jadi ini formula untuk menghitung gradien tekanan ya pada fluida dengan kandungan gas yang signifikan ya. Jadi di home, kemudian simulation setting. eh, nah ini ya di vertical flow-nya ya kita pilih yang Hesdon and Brown. Ini pakai yang bekerja di ini ya. Ini programnya ya yang nulis itu adalah dari Baker Jardin, kemudian kita pilih Hesdon and Brown. Hesdon and Brown ada beberapa ini ya. Oh, ini ada Hesdon and Brown dan Brown and Ross Map. Kita pilih yang ini aja nih. Ya sudah defaultnya sudah itu gitu ya. Yang horizontal ini nggak pengaruh ya karena di konfigurasi kita tidak ada aliran horizontal. Jadi yang dipastikan adalah di vertikal
multi-phase flow-nya. Nah, kemudian kita perform nodal analysis ya. Nah, kita perform nodal analysis. Jadi di home tab ya, klik nodal analysis. Home ya, nodal analysis. Nah, ini eh, ada di titik mana ya nodal analisisnya gitu. Apakah ada di bottom hole di sini gitu ya, di IPR di PWF ini, atau mau kita pasang di atau mau kita hitung di wellhead ya. Nah, ini kita pilih di bottom hole. Oke. Nah, ketika kita mau ngitung nodal analisis, kita harus memastikan ya tekanan di eh, reservoir pressure ya, itu kan harus diketahui. Kemudian tekanan di outletnya berapa ya. Outlet di sini kita karena ujungnya adalah wellhead, maka kita harus mengisikan berapa tekanan wellhead. Kalau ujungnya di separator, kalau di misalkan di network gitu ya, di network kemudian ada separator ya, kita harus tentukan tekanan di separator. Nah, ini outlet pressure kita adalah tekanan di wellhead ya. Jadi branch-nya, staff-nya dari reservoir di bawah ya, nodal poinnya di sini ya, di PWF, kemudian N-nya itu di wellhead ya. Nah, sekarang ditentukan berapa tekanan di wellhead-nya. Kalau dari case-nya itu adalah di 300 psi ya. Nah, begitu kita isikan 300 psi, maka tombol run ini aktif. Artinya dia sudah bisa di-run ya. Kita coba di-run. Oh, kok beda ya? Ini ada yang salah berarti. IPR-nya sudah betul, kemudian ini 3000 apa 300 saya tadi kalau ngisinya. Modal analisis ya. Nah, ini kan kelebihan-kelebihan nih. Ini 300 psi ya. Tadi saya terlalu banyak nol. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Di sini yang di biru ini kita punya IPR. IPR ini dia lurus ya sampai pada tekanan tertentu dia akan membelok ya. Ini eh, dia ngitung sendiri ya berdasarkan berdasarkan water cut, berdasarkan eh, GOR dia akan muncul di berapa itu gasnya. Tapi di awal-awal dia masih lurus. Tapi kemudian dia membelok ya. Jadi yang lurus ini berarti dia masih single phase liquid ya. Kemudian yang merah ini menunjukkan eh, TPR ya, tubing performance relationship. Jadi berapa laju alirnya ya, berapa tekanannya. Jadi dengan kebutuhan di tekanan wellhead itu 300 ya. Nah, tekanan ini menunjukkan tekanan di PWF. Jika wellheadnya tekanan 300, kelihatan bahwa semakin besar laju alir ya, dia perlu tekanan di PWF yang makin besar ya. Kalau di single phase itu tidak terlalu kelihatan karena dia hanya eh, dipengaruhi oleh friksi ya. Sementara elevasi itu ya tidak berubah. Jadi relatif datar gitu. Tapi kalau untuk yang eh, multiphase ya, begitu tekanan turun, ini kan supaya supaya rate-nya makin tinggi, PWF-nya tekanannya makin turun kan, makin kecil gitu. Nah, begitu tekanan makin kecil, gas yang terbebaskan makin banyak. Gas terbebaskan makin banyak,
Gas itu dia punya kompresibilitas. Ya. Kemudian dia punya slip velocity tadi, ada perbedaan alir antara kecepatan alir antara gas dengan liquid, sehingga dia menyebabkan kehilangan tekanannya makin besar. Sehingga kurvanya ini akan naik gitu. Makin besar laju alir, tekanan di PWF itu tekanan yang diperlukan itu makin besar. Supaya apa? Supaya tekanan di wellhead-nya 300. Nah, perpotongannya ada di sini. Jadi kurva ini bisa kita baca sebagai tekanan di PWF ya, tekanan di PWF yang dihasilkan oleh IPR sesuai dengan laju alir yang biru, yang inflow ya. Nah, yang outflow itu adalah tekanan di PWF yang diperlukan ya supaya dia bisa mengalir pada laju alir seperti yang di bawah ini ya dengan ketentuan tekanan di wellhead-nya adalah 300 ya. Nah, dia berpotongan di liquid rate-nya di 8.866 ya. Ada sedikit perbedaan dengan di tutorialnya ya. Di tutorialnya itu dia di 8839 ya, nggak masalah. Di tekanan di nodal analisisnya, tekanan analisisnya di PWF itu di 2495. Karena kalau di kasus saya 2491 ya. Oke, jadi itu adalah gambaran dari eh, laju alir optimum ya. Kalau kita punya sumur seperti ini ya, maka dengan 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 apa namanya eh, pengangkatan yang sifatnya masih naturally flowing, dia bisa mengalir ya, tanpa menggunakan artificial lift. Kemudian mengalirnya pada laju alir berapa? Ya sesuai dengan tadi ya di nodal analisisnya itu gitu. Coba. Ya masih 8866 ya. Oke, kita save. Oh ya, ini tadi di IPR-nya itu kan di IPR-nya ini ada yang sehingga satu fasa, ada yang multifasa ya, ada bagian yang PI, ada yang bagian Vogel. Nah, ini kelihatan nih. Nah, dipotong di sini ya, bubble point pressure-nya di 2100 atau berapa ini. Ini bubble point pressure garis hijau, jadi yang di atas ini, yang di atas garis hijau ini adalah satu fasa, IPR satu fasa. Kemudian di sini adalah PB ya, di 2100 lebih ya, mungkin 2120. Nah, dia mulai IPR dua fasa, ini pakai Vogel ya. Nah, sehingga di ujung ini kelihatan ada kurva yang melengkung. Ya. Pakai envelope ya, bisa di. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya.
Oke, yang kedua kita lanjutkan di pressure temperatur ya. Pressure temperatur profile. Ini kita lebih concernnya di pressure profile-nya. Pressure profile ini Anda pernah bikin ya. Jadi bagaimana kurva tekanan terhadap kedalaman. Ah, cuman kemarin aku tunjukkan. Iya, terus jangkar. Ini ada settingnya dulu ya. Ada settingnya dulu. Kita cek dulu di Seketika aku nggak cukup bagus. masuk setting di bagian advance. Kemudian print segment result. Terus, Benar kan? Bus. Cepat. Oke, jadi untuk melihat P dan T profile ya, kita di menu ini PT profile. Kemudian isiannya apa gitu ya. Ini yang diketahui adalah pertama reservoir pressure 3.600 ya. Nah, kemudian eh, yang diketahui juga yang kedua adalah outlet pressure-nya berapa ya. Tadi kita isikan di 300 psi. Kemudian dikalkulit, nah ini yang dikalkulit adalah liquid flow rate. Kalau yang dikalkulit itu lain ya bisa pakai custom gitu ya. Nah ini yang kita isikan adalah kita mencari liquid flow rate-nya. Atau misalnya dikalkulit adalah outlet pressure, jadi mencari berapa tekanan di wellhead-nya kalau kita memproduksi pada laju alur tertentu. Tapi ini yang kita kalkulit adalah di liquid flow rate dengan outlet pressure yang diketahui. Ya. Sensitivity kita kosongkan dulu. Nah, ini sudah tombol run-nya sudah bisa diklik, kita klik ya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini adalah profil tekanan terhadap kedalaman. Jadi ini mula-mula di sini nih ya, mula-mula di sini. Ini adalah tekanan reservoir ya, PR. Jadi tekanan reservoir dia bergerak menuju lubang sumur. Saat bergerak dia tekanan makin turun ya. Nah, ini sampai di PWF. Pada tekanan kalau di tempat saya berapa tadi? 248 ya. Nah, kemudian mulai dari PWF dia bergerak ini bergerak di casing mula-mula ya sampai kedalaman di 8.000 ya. Jadi di perfonya tadi di 8.600 naik ya sampai di 8.000 ini masuk ke cubing. Nah, masuk ke cubing ini dia melengkung kelihatan ya. Melengkung. Dia tidak lurus terus gitu. Melengkung ini karena dia efek adanya gas yang terbebaskan. Ada gas yang terbebaskan. Jadi eh, kurvanya akan berbeda dengan kurva kalau single phase. Kalau single phase itu lurus saja dia. Jadi kalau ini mungkin dia nggak nyampe di surface ya. Nah ini kalau multiphase karena makin kecil tekanannya ya, makin ke atas tekanan makin kecil, gasnya makin banyak terbebaskan, dia lebih ringan, lebih ringan sehingga dia berbelok ya. Apa namanya? eh, Dia gradiennya makin kecil, ya, gradien makin kecil atau kehilangan tekanannya makin kecil ketika naik. Ini Anda bisa bandingkan kalau di sini ya. Ini di sini dari tekanan misalkan 2000 ke 2500 ya. Dia hanya naik di dari 86 ke 7000 gitu.
Tapi kalau di atas ini, ya, ini dari 300 ke 600, ya, dia perubahan kedalamannya 2000 lebih gitu ya. Atau enggak ding, berapa ini? 1800-an mungkin. Jadi semakin tegak itu dia kehilangan tekanan makin kecil. Semakin dia miring mendekati horizontal, dia gradien tekanan terhadap kedalamannya makin besar. Oke, sampai sini yang ditanyakan? Belum ada ya. Saya minta break dulu sebentar, kira-kira 15 menit.